Apa itu? Kapal namanya. Global warming terdiri dari dua suku kata, yaitu global dan warming. Global, menurut KBBI, secara garis besar nih ya, bersangkut paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Dalam hal ini, bumi. Sedangkan warming yaitu memanas. Wah, berarti ada yang memanas nih di bumi. Apa nih yang memanas di bumi? Yang memanas di bumi adalah suhu ataupun disebut temperatur dari bumi. Di mana suhu temperatur bumi ini makin tahun semakin meningkat. Bacakan di LKPD ya. Bumi kita bisa panas karena adanya radiasi dari matahari. Terdapat 8 planet yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara ke-8 planet tersebut, manakah planet yang paling panas? Suhu permukaan Merkurius pada siang hari sekitar 400 derajat Celcius. Akan tetapi pada malam hari suhunya dingin, sekitar minus 400 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis, yang memungkinkan terjadinya cuaca ekstrim antara siang dan malam. Berbeda halnya dengan Venus. Venus pada siang hari memiliki suhu sekitar 460 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya tidak berbeda jauh dari suhu pada siang hari. Rata-rata suhu permukaan bumi sekitar 16 derajat Celcius. Rata-rata suhu permukaan Mars sekitar minus 65 derajat Celcius. Rata-rata suhu permukaan Jupiter sekitar minus 110 derajat Celcius. Rata-rata suhu permukaan Saturnus sekitar minus 140 derajat Celcius. Rata-rata suhu permukaan Uranus sekitar minus 195 derajat Celcius. Rata-rata suhu permukaan Neptunus sekitar minus 200 derajat Celcius. Bacakan di LKPD ya. Proses radiasi matahari ke bumi. Sebelum mencapai ke permukaan bumi, radiasi matahari bertemu terlebih dahulu dengan atmosfer. Oleh atmosfer, radiasi matahari ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada yang diteruskan ke awan-awan di troposfer. Radiasi matahari oleh awan-awan di troposfer ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada yang diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi matahari oleh permukaan bumi ada yang diserap oleh permukaan bumi, dan ada yang dipantulkan oleh bumi kembali ke atmosfer, dan sebagian ada yang keluar dari atmosfer, dan sebagian ada pula yang terperangkap di bumi, diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Penyerapan radiasi matahari oleh gas-gas yang ada di atmosfer dinamakan dengan efek rumah kaca. Radiasi yang terperangkap oleh gas-gas di atmosfer bumi merupakan definisi dari efek rumah kaca. Gas-gas yang memerangkap radiasi ini disebut dengan gas-gas rumah kaca. Sebenarnya, efek rumah kaca merupakan hal baik, hal positif bagi kita yang ada di bumi. Sebab, efek rumah kaca ini menghangatkan suhu bumi, sehingga bumi layak dihuni oleh makhluk hidup. Tidak seperti halnya di planet Merkurius, terjadi cuaca yang ekstrim antara siang dan malam. Bahkan air pun tidak sempat menjadi cair. Saat siang menguap dan saat malam membeku. Ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama halnya dengan gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Apabila gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi itu berlebihan, maka akan berdampak langsung terhadap suhu bumi. Semakin banyak gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, maka suhu bumi akan semakin meningkat
terus dan terus meningkat. Meningkatnya suhu bumi akan berdampak buruk terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada di belahan bumi manapun. Hal ini menyebabkan pemanasan global sebagai suatu permasalahan yang sangat serius dan perlu perhatian khusus oleh masyarakat yang ada di seluruh belahan bumi tanpa terkecuali. Kerjakan di LKPD ya. Iklim adalah rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun. Cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Di permukaan bumi ini terdapat 4 macam iklim, yaitu 1. Daerah iklim tropis yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. 2. Daerah iklim subtropis yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. 3. Daerah iklim sedang yang terletak 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. 4. Daerah iklim kutub atau iklim dingin terletak 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Selamat berdiskusi. Jangan lupa catat semua hasil diskusimu dan kelompok lainnya pada LKPD.